Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Rahmat Hidayat di RHTV Channel. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah kisah yang mana kisah ini saya alami sendiri atau saya pernah ada di dalamnya. Kisah seorang musafir yang mungkin sempat viral juga ya tentang musafir ini. Seperti halnya yang kita ketahui, ada Joko Kendil. Sempat Joko Kendil itu sempat viral juga, sempat dibicarakan orang juga, sempat di-vlog oleh beberapa channel di channel YouTube, diantaranya channel Sinang Urip dari Pati. Karena yang pertama bertemu itulah channel tersebut, yaitu channelnya Mas Adi dari Pati ya. Salam kenal Mas Adi kalau menemukan channel ini di YouTube Anda. Ini saya juga akan berkisah tentang seorang musafir juga. Sebetulnya seorang musafir ini adalah ada juga sebetulnya pada dasar utamanya manusia hidup di dunia ini adalah seorang musafir. Karena dalam proses perjalanan, dunia ini adalah suatu perjalanan, satu media yang menjadikan manusia itu menjadi seorang musafir secara tidak sadar atau secara disadarinya, karena kita ini semua adalah dasarnya musafir, sedang ada di dalam perjalanan di kehidupan di dunia ini. Kita ngobrol santai aja ya. Dasar utamanya seorang musafir itu adalah sebetulnya apabila banyak yang saya temukan ketika saya juga pernah berjalan, pernah menjadi seorang musafir juga. Sekitar di tahun 2004 atau 2005, dan setelah 2004-2005 kesini saya kebetulan masih dalam ya sempat bermusafir juga, berjalan juga. Awalnya jalan itu saya didasari mungkin ya ketika saat bertanya-tanya kenapa harus menjadi musafir, harus berjalan gitu. Di abad yang modern ini kenapa harus berjalan gitu menuju satu tempat. Sebetulnya memang iya juga, untuk apa gitu kita berjalan gitu. Sebetulnya dalam sebuah perjalanan itu adalah kita akan menemukan jati diri yang sesungguhnya, mencari identitas diri, jati diri. Karena kalau seandainya secara globalnya atau secara keseluruhnya manusia itu bermusafir, makanya dalam proses perjalanan itu harus dia dan pasti akan menemukan sebuah kisah atau sebuah perjalanan yang kita jalani. Apabila kita lihat tengok dalam sebuah syair lagu dari miliknya God Bless itu, karena dunia ini adalah panggung sandiwara, dasarnya itu panggung sandiwara. Jadi kita sedang bersandiwara, yang pada intinya kita ini dalam proses perjalanan menuju daripada keabadian. Kalau kita meyakini bahwasanya
ada sesuatu yang abadi. Apa itu yang abadi? Yang abadi itu adalah terdiri daripada ruh kita itu abadi, yang ada di dalam diri kita. Dan keabadian itu tentunya tidak di dunia, yang abadi. Karena di dunia ini adalah semua akan sirna, ya. Semua akan tiada. Dari tadinya tiada, lalu diadakan, lalu akan tiada lagi. Dasarnya itu, ya. Karena dulu pun dunia tidak ada, diadakan oleh Sang Pencipta, ya kan? Diadakan, lalu nanti juga akan ditiadakan lagi. Dunia dasarnya itu, intinya ke sana. Dan kenapa orang harus pilih menjadi seorang musafir? Karena bukan pilihan juga sebetulnya. Karena kita ini sudah dasarnya hidup ini adalah seorang musafir, sedang dalam perjalanan hidup. Ya, mungkin kalau ada orang yang sedang berjalan sekarang, orang taunya orang sedang berjalan atau sedang, kalau dikatakan orang-orang banyak sedang mengelana, sedang berkelana, mengelana ke setiap tempat, ke setiap sudut, ke setiap desa, setiap kota. Untuk apa berkelana? Untuk apa dia menjadi seorang musafir? Ya, dasar intinya itulah kita adalah musafir, mencari kehakikian atau membuktikan bahwasanya yang hakiki itu ada, gitu. Membuktikan di mana ruh kita itu betul-betul akan menuju kepada satu tempat, atau menuju kembali kepada Sang Penciptanya, ya. Menuju kembali kepada Sang Pencipta. Nah, untuk kembalinya kepada Sang Pencipta itu secara otomatis kita itu harus mengetahui jalannya, harus berjalan, harus menjadi seorang musafir, musafir dalam perjalanan. Di perjalanan itu tentunya ini tidak pernah akan tahu, tidak akan pernah tahu kita akan dibawa kemana, terus sampainya kemana. Hanya ruh aja yang dibawa. Hanya ruh saja yang terbawa oleh alur ketika saat kita bermusafir. Begitupun juga ketika saat kita di kehidupan ini terbawa, karena kita cuma sebagai peran aja, satu saja. Adapun menjadi seorang apapun di kehidupan ini, jadi seorang presiden sekali, menjadi seorang birokrat, menjadi seorang politisi, menjadi seorang seniman, menjadi seorang apapun, itu udah dalam perjalanan hidup. Maka saya berkesimpulan bahwasanya kita kehidupan di dunia ini sesungguhnya lah dalam musafir, perjalanan. Ketika saya awal mau berjalan pun dulu seperti itu. Ketika sudah merasa penat, ya, ada kepenatan, ada titik jenuh menjalani alur kehidupan, merasa saya harus mencari sesuatu hal yang nilainya lebih lebih hakiki, gitu. Karena kita tahu apapun di dunia ini akan ditinggalkan. Lalu kita akan kemana setelah meninggalkan dunia ini? Tentunya kita balik lagi kepada ruh kita itu. Karena dikatakan bahwa ruh itu
tidak hilang, tetap ada. Mungkin jasadnya dia ketika saat di dunia ini kan wujudnya jasad itu jasadi, atau jasad itu nampak, kelihatan. Kalau ruh itu tidak kelihatan, dan sifatnya adalah mungkin orang selalu dikatakan ada dunia mistis, ya. Dunia mistis, dunia yang tak terlihat, ada dunia lain, nah, dikatakannya seperti itu oleh orang-orang yang sekarang, ada dunia lain. Ya, memang dalam kehidupan ini terdiri pada unsur-unsur, ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yakin kita terhadap itu? Apabila yakin terhadap itu, maka kita semakin mengerti, semakin akan paham untuk menjalani kehidupan seperti apa. Nah, dalam proses untuk kenapa orang harus menjadi musafir juga gitu, yang saya rasakan, saya tidak pernah bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi seorang musafir. Tapi ketika saat jiwa merasa meronta, lalu akan kemana sih setelah ini? Ketika orang penat dengan keadaan, dengan sistem yang ada, gitu, dengan kehidupan, dengan realita yang ada, gitu, pasti ada titik jenuhnya. Karena sifatnya daripada di dunia ini adalah tidak ada yang abadi, tidak kekal. Kebahagiaannya juga tidak kekal, kesenangannya tidak kekal, kecantikannya juga tidak kekal, ya, tidak abadi. Maka ketika saat orang ingin mencari kehakikian, keabadian, itu salah satunya adalah harus dia menemukan dalam proses berjalan, menjalani kita yang ada, gitu. Menjalani. Kadang-kadang di perjalanan itu ya berbagai macam, ya. Kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa harus seperti itu, kenapa harus berjalan, kenapa harus, kadang-kadang dikatakan orang gila juga, orang gak waras juga mungkin, ya. Dikatakan nggak jelas, apalagi di sebagian halaqah atau tertentu, ya kan, merasa itu untuk apa seperti itu, ya. Kenapa harus menjadi seorang musafir? Dia tidak menyadari kalau bahwasanya kehidupan ini adalah sebetulnya dia juga sedang musafir dalam proses perjalanan menuju keabadian, gitu. Makanya apabila orang memandang satu sisi dari kepada seorang musafir itu, maka dia tidak akan ada titik temunya. Nah, seorang musafir itu yang saya temukan, yang saya ketika saat saya berjalan, sebuah pengalaman tentang ruhiyah, tentang keimanan, tentang keyakinan. Karena kenapa kita harus membuktikan sesuatu hal yang sifatnya tidak nampak itu agar menjadi nampak, agar menjadi ada rasa kita yakin ini ada. Seperti halnya Allah itu kan goib, maha goib, tidak nampak, gitu. Tapi bagaimana supaya keyakinan bahwasanya adanya Tuhan itu ada di dalam diri kita? Yakin Tuhan ada, bukan hanya sekedar iman itu, yakin itu, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu tidak hanya diucapkan, tidak hanya di dalam slogan, atau tidak hanya di dalam tulisan, tetapi harus dibuktikan di dalam hati kita yang sesungguh, dalam hati kita yang sebenarnya, gitu. Di mana kalau seandainya kau yakin kepada bahwasanya Allah Maha Besar, Allah Maha segalanya, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur, ya, harus dibuktikan, gitu. Bagaimana
ketika saat kita dalam sejarah itu yang dikatakan gurunya yakin tauhid itu Nabi Ibrahim sendiri, dia bagaimana untuk menemukan apa yang dia yakini itu sampai 25 tahun. Dan para sahabat juga ketika saat dia dulu digembleng untuk bagaimana yakin itu, sebelum datang perintah daripada melaksanakan perintah Allah, sebelum ada perintah Allah itu diperintahkan kepada para sahabat, itu adalah bagaimana dia harus dibangun dulu keyakinannya itu sendiri, keimanannya, yakin keimanannya. Begitu juga para musafir, sesungguhnya adalah ketika saat dia berjalan itu bagaimana meyakinkan bahwasanya di situ ada kebesaran Allah, di situ adalah ketetapan Allah, gitu. Jadi tidak hanya sekedar berjalan terus mampir sana mampir sini ke tempat-tempat makam-makam atau ke makamnya para wali. Untuk apa sebetulnya? Untuk ittiba. Ketika orang-orang yang sudah yakinnya kepada Allah sudah tinggi, atau istilahnya sudah dikatakan wali, kan itu sebagai tauladan. Karena apa? Karena yang kita kejar ini adalah bagaimana supaya yakin itu terbentuk di dalam diri kita, yang sesungguhnya yakin, yang sebenarnya yakin terhadap yang Maha Kuasa, terhadap yang Maha Esa. Jadi dasar daripada orang hidup di dunia ini adalah bagaimana kita sebagai makhluk sosial ini dibuktikan bagaimana makhluk yang sosial itu kita harus lita'aruf, harus saling kenal mengenal diantaranya, gitu. Harus saling kenal mengenal dengan satu sama lain, gitu. Karena kita termasuk makhluk yang sosial. Itu harus direalisasikan bersosiologi, bagaimana kita berkemanusiaan tentunya, karena landasan dasar daripada undang-undang negara kita pun seperti itu kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu. Nah di sini jadi pandangan ya mungkin halayak ramai tentang musafir, kadang-kadang ada yang memandang ya pandangan tergantung daripada melihat jauh itu. Biasanya kan musafir itu dia kadang-kadang ada yang membawa apa gitu, dengan apa adanya, dengan kadang-kadang bisa juga seperti kalau orang yang tidak tahu tentang kejiwaan mungkin orang gila kan, ngapain, seperti itulah yang saya pernah saya dapati di lapangan ketika saya saat menjadi seorang musafir, ketika saya terus berjalan. Karena dulu saya pernah awalnya berjalan itu bersama teman, awalnya berjalan itu bersama teman, harus ada teman. Siapa yang bisa diajak teman jalan gitu. Awalnya saya berdua ke mana, ke timur. Saya awal jalan itu ke timur sampai ke sana, ke Sidoarjo. Dan ketika itu saya berpisah dengan teman jalan saya, sahabat saya. Perpisahannya karena mungkin ya harus dipisahkan, harus terpisah di sana, sehingga akhirnya kita berjalan masing-masing. Dan dari semenjak itulah saya kadang-kadang sekarang berjalan musafir itu sendiri, selalu sendirian. Kadang-kadang naik ke gunung ya sendiri juga,
masuk ke hutan sendiri juga, karena kalau kita berdua itu karena nanti pun yang akan dihisap itu kita sendiri-sendiri dasarnya gitu. Ketika apa yang kita lakukan ketika di hadapan Sang Maha Kuasa adalah ketika saat kita diadili sendiri-sendiri tentang diri kita, tentang perjalanan kehidupan kita, tentang apa yang telah Allah berikan perintah terhadap kita, sejauh mana kita melaksanakannya, dan semua akan dihisap dari mulai apapun akan dihisap di hadapan Allah, akan diadili kita. Itulah pada intinya ketika saat mungkin orang mempertanyakan tentang musafir. Dan saya sendiri sudah nggak mengalami ketika saat saya menjalani perjalanan. Beberapa kali saya dengan sendiri tanpa berjalan dari mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur, saya sendiri. Dan memang banyak pertanyaan-pertanyaan buat orang-orang yang di jalan itu bertanya. Kadang-kadang kita disudutkan oleh seseorang, untuk apa kamu seperti ini? Untuk apa? Ngapain? Orang kadang-kadang ya saya sendiri menjawabnya, ngapain juga kayak gini. Ketika saat sudah diberikan pengertian, atau ketika pengertiannya yang sangat sederhana sekali, kadang-kadang kenapa harus seperti ini, dan kita balik tanya kenapa harus seperti ini, karena di kehidupan ini kita harus membuktikan bahwasanya iman kepada Allah, yakin kepada Allah dibuktikan bukan hanya ketika saat kita dalam keadaan luar, dalam ketika keadaan kita di posisi tanpa apapun, dimanapun, harus tetap dasarnya itu tidak merubah keistiqomahan, mengingat Allah dalam setiap saat dan keadaan. Mampukah kita ketika saat itu? Karena dalam perjalanan dulu saya berjalan tidak pernah membawa bekal, tidak pernah membawa bekal spesial apapun selain daripada saya yakin kepada Allah, yakin Allah yang memberikan rezeki kepada saya. Dan ternyata ketika saat di dalam perjalanan itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sangat berharga untuk saya. Saya bisa bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter, berbagai macam, di situ mendapat pembelajaran kehidupan. Nah, jadi dasar intinya ketika saat musafir itu ada gitu. Dan menurut saya dulu juga orang tiga belahan dunia ini bisa dikuasai oleh Islam. Mereka berjalan, para sahabat berjalan, dan di dalam perjalanan itu banyak sekali sesuatu hal yang bisa kita ketemukan di dalam kehidupan yang realitasnya. Ketika saat kita yakin kepada Allah, bahwasanya Allah yang memberikan rezeki saja, ketika saat kita dalam kondisi apapun gitu, kondisi senang, kondisi susah, kondisi malam, kondisi panas, kondisi terik, kondisi capek, apakah kita akan tergelincir oleh keadaan atau tidak? Biasanya kalau yang nggak kuat dia akan tergelincir. Salah satu contohnya ketika orang dalam posisi menjadi seorang musafir itu kadang-kadang dipintai oleh orang-orang yang di jalan itu, wah ini orang musafir ini doanya katanya, kadang-kadang bisa ini, maka jadi
kadang-kadang tidak kuat itu orang bisa aja menjadi, kadang-kadang kan dalam proses perjalanan itu tergantung daripada niat. Ketika saat niatnya kita untuk dalam proses perjalanan itu untuk mencari sesuatu, maka akan dapat sesuatu itu ya. Contohnya mau mencari, ya nggak usah menjadi seorang supranatural, contohnya menjadi seorang, ya boleh dikatakan menjadi seorang ahli hikmah ya, di antaranya dapat, bisa juga seperti itu. Tapi tergantung daripada kekuatan keimanan kita. Kadang digoda oleh dunia. Kasih sudah menonton video ini sampai selesai, atau sudah menyimak daripada apa yang saya kisahkan tentang seorang musafir di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.